apa itu kalimah beserta pembagiannya, kemudian tentang jumlah. Untuk kesempatan kali ini kita akan lebih jauh tentang membahas dari isim. Ya, kita akan lebih jauh membahas tentang isim, yaitu tentang pembagian dari isim atau aqsamul ismi, pembagian dari isim. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan agar kita senantiasa mengikhlaskan niat, kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan di dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, agar di dalam mempelajarinya kita diberikan kemudahan. Baik, pembagian isim untuk yang pertama kita akan membahas tentang taqsimul ismi bin nadhari ila adadihi. Maksudnya adalah pembagian isim ditinjau dari jumlah bilangannya. Pembagian isim ditinjau dari segi jumlah bilangannya. Baik, kita perhatikan bagan berikut bahwasanya isim dia terbagi menjadi 3 ditinjau dari segi bilangannya. Di sana ada isim mufrad, kemudian ada isim musanna dan isim jamak. Sedangkan isim jamak masih terbagi menjadi 3. Di sana ada jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannas salim, kemudian jamak taksir. Baik, kita rinci satu persatu dari pembagian isim tersebut. Yang pertama bahwasanya isim ditinjau dari segi jumlah bilangannya. Ya, kelompok pertama dari pembagian isim ini adalah isim mufrad. Adalah isim mufrad. Yang dimaksud dengan isim mufrad adalah isim yang jumlah bilangannya 1. Ya, atau kita kenal dengan kata tunggal. Kata tunggal yang menunjukkan jumlah bilangan 1. Sebagai contoh misalnya, kita sebutkan kata mukminun. Mukminun mempunyai arti seorang mukmin. Ingat, jumlah bilangannya cuma 1. Cuma tunggal, seorang, ya, seorang mukmin. Contoh yang lain misalnya kafirun yang mempunyai arti seorang kafir. Ya, sekali lagi jumlah bilangannya cuma 1, ya, cuma 1, yaitu seorang, ya, seorang kafir. Baik, itu tentang isim mufrad. Sekarang kelompok yang kedua adalah isim musanna. Ya, isim musanna. Yang dimaksud dengan isim musanna adalah isim yang jumlah bilangannya 2. Jadi menunjukkan jumlah bilangan 2, ganda atau double. Ya. Sebagai contoh misalnya kita sebutkan mukminani atau mukminaini yang mempunyai arti 2 orang mukmin. Ingat, jumlah bilangannya 2, menunjukkan double, menunjukkan sesuatu yang double. 2 orang, ya, 2 orang mukmin. Demikian pula contoh yang lain misalnya kafirani atau kafiraini, ya, artinya 2 orang kafir. Ya, sekali lagi jumlah bilangannya 2. Baik, yang perlu kita perhatikan dari isim musanna di sini adalah bagaimana cara pembentukan isim musanna. Ternyata isim musanna dibentuk dari isim mufradnya. Bagaimana cara pembentukan isim musanna? Maka kita perhatikan caranya cukup mudah, yaitu menambahkan alif dan nun atau ya dan nun pada akhir dari isim mufradnya. Ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita camkan. Bahwasanya di dalam bentuk isim musanna adalah cukup dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun pada isim mufradnya. Sebagai contoh misalnya kita mempunyai isim mufrad sebagaimana tadi telah disebutkan, yaitu mukminun. Kita ingin menjadikan bentuk musanna mukminun yang awalnya berarti seorang mukmin, kita ingin mengartikan 2 orang mukmin. Bagaimana caranya? Cukup mudah, yaitu dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Sehingga kata mukminun
berubah menjadi mu'minani. Kita perhatikan. Mu'minani. Ada tambahan pada akhir dari kata mu'minun, alif dan nun. Menjadi mu'minani. Ya, atau ditambah dengan ya dan nun. Sehingga menjadi mu'minaini. Kita perhatikan. Mu'minaini. Ya, ada ya dan nunnya. Ya, mu'minaini. Baik. Contoh yang lain untuk lebih memperjelas. Misalnya kafirun. Kita ingin menjadikan menjadi bentuk musanna yang mempunyai arti dua orang kafir. Caranya cukup mudah, tinggal menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Sehingga menjadi kafirani atau kafiraini. Sebagaimana telah kami jelaskan.